Anies Baswedan ibarat musibah berdampak pada suara Nasdem hingga Surya Paloh frustasi. Ternyata dalam kondisi begini saja Nasdem masih bisa menghibur diri. Mulut bilang tidak apa-apa, tapi aslinya sudah mulai was-was dan khawatir karena lembaga survei kredibel pun hasil surveinya sama. Tak mungkin Nasdem bisa santai menanggapi ini. Minimal gemetar dan jantung berdetak lebih kencang. Takut hasilnya sama seperti yang diprediksi survei. Inilah akibat salah pilih jagoan yang dianggap sebagai bapak politik identitas. Salah pilih dan terburu-buru. Ya silakan Nasdem lanjutkan terus tren ini sampai nyungsep. Ini adalah pilihan Nasdem sendiri. Hasil survei memang bisa saja berbeda dengan kenyataan nanti. Misalnya Nasdem malah makin nyungsep. Nah, melihat ini semua ya, saya jadi kepikiran. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Ya, misalnya yang terbukti ini soal survei elektabilitas Nasdem. Diketahui ya bahwa dari beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem ini justru terjun bebas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Parah sekali. Jadi ya, tren penurunan elektabilitas Partai Nasdem ini dari yang semula 5,4%, kemudian terakhir ini menjadi hanya 2,1% saja. Coba bayangkan, apakah itu namanya bukan terjun bebas? Pengamat politik Ari Junaidi menilai Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sedang mengalami kegalauan akibat mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat capres di pemilu 2024. Ali mengatakan itu setelah melihat pidato Paloh dalam HUT Nasdem Jumat 11 November kemarin. Surya Paloh menjadi kian gelisah seusai beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei terbarunya pasca pencapresan Anies. Justru dengan pencapresan Anies, Nasdem tidak mendapat berkah tetapi musibah. Kata dia dalam keterangan yang diterima pada Sabtu 12 November. Menurut dia, Nasdem malah tidak mendapat durian runtuh efek ekor jas dari pencapresan Anies Baswedan. Diperkirakan suara Nasdem akan melorot bahkan terancam tidak lolos parliamentary threshold, jelas dia. Tak sampai di situ, kata Ari, hubungan Nasdem dengan rekan sekoalisi seperti PDI Perjuangan dan lainnya menjadi renggang karena partai yang dipimpin Paloh itu berani mencalonkan Anies tanpa mengikuti selera Jokowi. Anies yang lekat dengan stigma politik identitas seperti yang terjadi di Pilgub DKI lalu dianggap antitesis Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut disampaikan oleh kader Nasdem yang telah dipecat, Zulfan Lindan. Demikian kata dia. Di sisi lain, Ari juga menilai puncak kegamangan Surya Paloh tidak terlepas dari desakan partai-partai koalisi pemerintah agar Nasdem menarik menteri-menterinya dari kabinet. Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT Nasdem sekalipun hanya ucapan ulang tahun, sudah lebih dari cukup memang Nasdem menjadi pesakitan dari kondisi pasca pencapresan Anies. Demikian jelas dia. Ari juga menggarisbawahi dua garis besar pernyataan Paloh. Pertama, soal tidak ada jaminan Anies bisa maju terus. Kemudian pernyataan Surya Paloh yang akan mundur dari kursi Ketua Umum Nasdem jika Nasdem berkurang kursinya di DPR, apalagi sampai tidak lolos ke parlemen. Rencana Anies Baswedan untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 tampaknya terancam tertunda. Hal tersebut tak lepas karena pernyataan Surya Paloh yang tak bisa menjamin Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Pernyataan Surya Paloh tersebut bukan tanpa sebab, hal itu karena belum adanya kata sepakat soal cawapres, membuat koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS menjadi tak jelas. Hal ini tentu berdampak pada Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan Partai Nasdem menjadi capres untuk ikut Pilpres 2024. Namun jika koalisi ketiga partai tersebut tak terjadi, maka mimpi Anies Baswedan untuk berkompetisi di Pilpres 2024 akan kandas. Menurut Surya, pihaknya harus tetap realistis karena pada pemilu 2019 partainya hanya memperoleh 10,3% suara. Untuk itu Nasdem tidak bisa untuk mengantarkan Anies Baswedan di gelanggang Pilpres sendiri tanpa rekan koalisi, mengingat syarat pencalonan capres dan cawapres harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.